Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM lewat Balai Konservasi Air Tanah memaparkan perbedaan kewenangan perizinan usaha untuk air permukaan dan air tanah. Ya, kalau air permukaan ini dengan air tanah perbedaannya adalah kewenangan pengelolaannya, termasuk dalamnya dari izinnya. Kalau air permukaan itu ke Kementerian PUPR, kalau air tanah ke Kementerian ESDM. Apa memang? Iya, berdasarkan undang-undang yang sumber daya air terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Menurutnya perbedaan kewenangan itu berdasarkan peraturan yang terbaru. Lewat regulasi itu, perizinan air tanah menjadi lebih ketat. Hal itu disebabkan air tanah menjadi daya dukung lingkungan yang luas. Selain daya dukung, air tanah juga menjadi salah satu indikator penilaian kerusakan lingkungan, misalnya kekeringan, pencemaran, dan lain sebagainya. Karena kan perizinan sekarang kan cukup ketat gitu ya, syaratnya banyak, lama sehingga kan pada mengeluh gitu ya. Kenapa kok sekarang lebih sulit daripada sebelumnya? Karena memang amanah dari undang-undang sekarang kan bahwa air tanah itu digunakan alternatif terakhir setelah air permukaan, karena air tanah ini nantinya tentunya punya, selain bisa digunakan untuk masyarakat, untuk kemudian untuk pertanian, kemudian untuk perusahaan seperti industri, hotel, dan sebagainya. Maka dari itu, tutur taat penggunaan untuk kebutuhan industri lebih dipantau lewat peta zonasi konservasi air tanah yang menggambarkan kondisi air tanah di berbagai wilayah. Pemetaan itu juga digunakan untuk mengendalikan pengambilan air tanah. Peta zona konservasi air tanah adalah suatu instrumen untuk pengendalian pengambilan air tanah. Jadi berisi dosis-dosis pengambilan air tanah pada berbagai daerah. Seperti yang warna-warni tadi, yang kalau merah udah nggak bisa diambil, kuning bisa diambil terbatas, kemudian hijau, biru masih bebas, masih bisa diambil dengan debit tertentu. Sedangkan untuk kedalaman pengambilan air tanah, kata taat tergantung kondisi geologi masing-masing daerah. Namun rata-rata di kedalaman 50 hingga 150 meter, tak terkecuali untuk wilayah Banten sendiri. Hitungannya tentunya tergantung kondisi geologinya, ini berbeda-beda. Rata-rata kalau di sini sumur bor di Banten sih sekitar 50 hingga 150 meter, kebanyakan air tanah pada bor tersebut yang banyak diambil untuk perusahaan air tanah. Kemudian soal kasus tanah yang rusak akibat pengambilan air tanah yang berlebih, Taat mengaku sudah sering menjadi saksi ahli akan kasus tersebut. Taat juga mengaku sampai saat ini masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait eksplorasi air tanah yang berbahaya. Yaitu karena air tanah amanah undang-undang baru bahwa air tanah itu agar digunakan sebagai alternatif terakhir setelah air permukaan. Karena air tanah fungsinya banyak sekali, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, tapi juga memiliki daya dukung lingkungan seperti menjaga tidak terjadinya ambesan tanah, intrusi air laut, pencemaran air tanah. Jadi fungsinya dua sebetulnya, bisa digunakan sebagai keperluan makhluk hidup dan juga untuk mendukung lingkungan agar tetap terjaga.